Kita akan sharing-sharing tentang coloring di rumah tuh kayak gimana gitu. Hello guys, welcome back to my channel. Dengan aku Fiska, dan aku sekarang gak sendirian lagi. Aku lagi bersama Vika. Bukan Nadia. Nani? Iya. Oh, dua-duanya. Bisa. Oke. Nah, kita mau ngapain Vika? Jadi kita di sini lagi sharing-sharing gitu soal coloring di rumah. Oke, kita akan sharing-sharing tentang coloring di rumah tuh kayak gimana gitu. Terus bisa nggak sih kita ngelakuin coloring di rumah gitu? Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang coba dong bikin caranya tutorial ombre gitu. Banyak nggak sih yang nanya ke Vika? Banyak, banyak banget. Kenalin Vika dulu. Vika ini siapa sih? Pasti pada bingung kan, Vika ini adalah siswi SMK 3 Tangerang. Jadi Vika ini di SMK ngambil jurusan apa? Tata kecantikan. Tata kecantikan. Jadi di tata kecantikan itu belajar apa aja? Ada kan tata kecantikan tuh awalnya dibagi menjadi dua. Di situ ada rambut dan ada kulitnya juga. Kulit, kalau misalkan kita kan sekarang mau ngebahas tentang rambut. Nah di rambut itu Vika ngebahas tentang apa? Nah di rambut itu kan kita dibagi menjadi kayak struktur rambut. Oh, jadi terus kayak coloring gitu. Coloring juga belajar. Terus apa lagi? Coloring, krimbat juga, terus smoothing. Oh, gitu. Jadi kenapa sih Vika mau ngambil tata kecantikan? Jadi awalnya tuh gara-gara ibu saya jadi mua juga kan. Jadi saya Ibunya Vika mau? Oh, Nah, terus kayak mau ngelanjutin gitu. mau lanjutin ibunya. Terus Mau ngelanjutin tapi di bidang rambut. oh, makanya nggak belajar. Tapi Vika juga bisa make up. Bisa? Sebelum masuk kecantikan bisa make up? Belum. Belum bisa. Oke. Jadi makanya kenapa penting banget sekolah kecantikan. Kenapa penting banget sekolah kecantikan itu? Pendidikan tentang kecantikan kayak gitu. Jadi entah kecantikan itu rambut atau kulit kayak gitu. Terus tadi aku udah sempet nanya nih Vika di Instagram. Tadi aku buat question tentang pernah nggak sih tentang teman-teman sharing, pernah nggak sih warnain rambut di rumah juga? Vika juga kan tadi udah sharing sama teman-teman ya. Iya. Pernah sharing sama teman-teman. Pernah nggak warnain di rumah? Yuk kita bacain aja. A few moments later. Tadi aku itu nanya sharing-sharing yuk yang pernah warnain di rumah sendiri, gimana hasilnya? Nih, jadi Kak ada yang nanya katanya, kenapa sih kok kalau misalkan lagi coloring rambut tapi belang-belang gitu nggak rata? Coloring rambut, belang-belang tapi nggak rata. Dia warnainnya di rumah kan. Jadi gini, kenapa selama ini kayak misalnya kemarin teman-teman punya pertanyaan tentang Kak, aku di rumah aja nih, pengen dong tutorial warnain rambut di rumah gitu kan. Tapi ketika kita warnain rambut di rumah, kita lihat cermin, yang kita fokusin itu adalah bagian depan. Jadi makanya ketika kita warnain rambut, itu bagian belakang tuh nggak kena karena kita nggak kelihatan gitu untuk bagian belakang rambut. Gitu. Terus kalau misalnya teman-teman bilang, kok aku di YouTube ngeliat dia hasilnya bagus gitu. Tadi Vika di sekolah belajar apa? Struktur rambut kan ya? Karena kondisi rambut seseorang tuh beda-beda. Antara anak kembar A sama B, kalau diwarnain pakai warna yang sama, pakai cat yang sama, itu pasti akan berbeda hasilnya karena setiap kondisi rambut berbeda-beda. Terus kenapa tadi pertanyaannya belang-belang? Biasanya karena kita nggak bisa menjangkau semua bagian rambut, kita nggak bisa melihat dari cermin atau melihat langsung. Jadi makanya kenapa itu jadi belang-belang. Kadang-kadang orang warnain di salon aja yang dikerjain sama yang profesional aja kadang-kadang belang-belang gitu, apalagi kita kerjain sendiri gitu ya kan. Next, jadi ada yang nanya gini ya, awalnya warnain rambut di salon, ternyata hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi, terpaksa cat lagi di rumah. Terus gimana Kak? Gimana? Jadi awalnya dia warnain di salon, terus dia nggak sesuai sama ekspektasi, makanya dia di rumah diwarnain lagi gitu. Jadi gini, kenapa dia itu nggak sesuai sama ekspektasi? Itu pertama karena dari komunikasi, entah dari komunikasi salon,
atau dari komunikasi customer sendiri gitu. Kadang-kadang misalkan aku datang ke salon, Kak aku mau diwarnain warna rambut warna coklat. Coklat itu kan banyak serinya ya Vika ya, banyak serinya, terus juga banyak bayangannya gitu, antara bayangan aku coklat sama bayangan Vika coklat. Misalkan Vika sebagai orang salon itu kan pasti berbeda. Nah gimana caranya biar sekiranya itu sama bayangannya gitu kan, antara coklatnya aku sama coklatnya Vika tuh sama. Jadi kita bisa tunjukin gambar ke salon, Kak ini aku mau warna seperti ini gitu contohnya, aku mau warna seperti ini, bisa nggak kira-kira. Nah kalau misalkan sebagai orang salonnya bilang sekiranya bisa rambutnya dilakuin pewarnaan seperti itu, ya kita lakuin. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya nggak bisa dipaksain gitu. Jadi kita harus komunikasi juga ke salon, atau kita sebagai customer atau kita sebagai salon juga komunikasi ke customer. Oh ini nggak bisa diwarnain coklat seperti ini karena rambutnya pernah dihitamin atau segala macam. Jadi sebenarnya sih kalau nggak sesuai ekspektasi tuh karena mungkin bayangannya seperti apa jadinya malah seperti apa, itu karena komunikasi. Karena kan setiap rambut berbeda-beda ya. Nih ada yang nanya lagi, pas sampoan pewarnaannya kayak masih luntur-luntur gitu, padahal udah 2 minggu. Pas sampoan pewarnanya luntur-luntur gitu. Oh jadi ada jenis pewarna. Jadi ini batang rambut nih, ini batang rambut. Terus ada jenis pewarna yang masuk ke dalam struktur rambut itu kan ada cuticula, medula, dan cortex. Nah struktur rambut itu jadi kan ada pewarna yang masuk ke dalam cuticula, ada yang masuk ke dalam batang rambut, ada yang cuma nempel di luar batang rambut aja. Biasanya yang luntur-luntur kayak gitu itu yang cuma di luar batang rambut aja gitu. Contohnya kalau misalkan kita pakai pewarna yang campur sama air, apa? Henna kan dicampur sama air. Nah biasanya ketika kita warnain pakai henna itu dia cuma nempel di luar batang rambut, akhirnya kita berapa kali keramas itu masih ada lunturan-lunturannya dari warna si henna tersebut gitu. Aku warnain rambut di rumah nggak keluar warnanya, sebel deh sampai kayak gitu. Oh, warnain rambut di rumah terus warnanya nggak keluar. Jadi yang tadi balik lagi ke pertama aku kasih tahu, balik lagi ke kondisi rambutnya masing-masing gitu. Jadi nggak semua cat bisa digunakan di satu orang yang sama gitu, di orang yang sama gitu. Contohnya aku pakai cat hari ini gitu contohnya, terus Vika juga pakai cat yang pakai seri yang sama, pasti hasilnya akan berbeda karena setiap kondisinya berbeda-beda. Itu bisa jadi yang pertama developer, jadi setiap warna itu kan biasanya di dalamnya ada campurannya. Tapi kalau misalkan produk profesional itu biasanya antara produk dan oksidan itu dipisah belinya Vika. Tapi kan kadang-kadang ada yang satu kardus tuh isinya udah ada cat sama oksidan. Nah biasanya yang udah sama oksidan itu biasanya dikasih yang 9%. Sedangkan misalkan kondisi rambut dia itu tebel-tebel, helaiannya kan helaian rambut orang beda-beda, tebel-tebel. Nah itu juga pengaruh kenapa nggak masuk atau nggak kelihatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa jadi juga dia ngambil warnanya tuh warna yang gelap. Misalkan dia pengen warnanya coklat, tapi ternyata dia beli warna yang dark brown. Dark brown itu coklat yang paling gelap banget, itu hampir ke hitam sebenarnya dark brown itu gitu. Makanya kenapa warna-warna, kalau misalnya teman-teman warnain di rumah tuh nggak kelihatan, nah itu bisa jadi karena 2 faktor. Yang pertama oksidannya nggak mempan di rambut teman-teman, terus yang kedua karena tadi apa yang kedua? Yang kedua karena seri catnya yang terlalu gelap gitu. Oke, lagi. A few moments later. Gak berubah warnanya, malah jadi kasar rambutnya, jadi gampang kusut juga. Terus gimana tanggapannya? Oh, jadi kenapa setiap kita diwarnain itu warnanya nggak masuk tapi rambutnya, jadi
Yang namanya pewarna itu adalah proses kimia. Nah, setiap proses kimia itu perlu yang namanya perawatan. Gitu. Jadi, walaupun misalkan warnanya nggak kelihatan, tapi kalian udah ngelakuin yang namanya pewarnaan, itu wajib banget melakukan perawatan. Dan namanya perawatan itu nggak cuma sekali. Jadi harus berkali-kali. Karena kalau misalkan cuma sekali itu artinya nyoba. Kalau nyoba sama perawatan rutin itu hasilnya akan beda. Gitu. Jadi tipsnya adalah untuk temen-temen yang suka ngewarnain di rumah, jangan lagi warnain di rumah sendiri. Jadi aku nggak akan kasih tips buat kalian buat warnain di rumah sendiri, tapi aku akan kasih tips buat teman-teman gimana caranya belajar pewarnaan gitu. So I don't know if you guys can see. I really burned off of my hair. You see this big spot right here? My hair is already severely damaged from bleach. So dead. Very yellow. So guys, I've just let it develop for about 20 minutes. See, the rest of my hair is looking yellow on its own. Why? What? Oh my god. It really explained this time around what I was using on my head, but I was using Quick Blue by L'Oreal Techniques, and I also used Dirty Developer. I need to go wipe this off of my ears. Why am I like this? Oh my. Oh my God. Okay. I have tomorrow a photo session. Oh my gosh, I'm so scared. They're just like, you can see they broke off right here. I don't know, I will never ever bleach my hair again.